Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Profil Imam An-Nasai, kritikus hadits yang berwibawa. Abu Abdi Al-Rahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Bahar bin Sinan An-Nasai. Demikian nama lengkapnya. Imam An-Nasai lahir pada 225 H. Ia adalah ahli hadits terkenal yang berasal dari kota Nasa, termasuk dalam wilayah Khurasan. Nasai adalah nama yang dinisbatkan kepada kota kelahirannya. Selain ahli hadits, ia juga ahli fikih bermazhab Syafi'i, ahli ibadah dan berpegang teguh pada sunnah dan memiliki wibawa besar. Di kota Nasa, ia tumbuh dan belajar ilmu agama, dari menghafal Al-Quran dan disiplin ilmu lainnya. Imam An-Nasai adalah murid ulama hadits terkemuka, Abu Daud Sulaiman bin Al-Sijistani, atau dikenal dengan nama Abu Daud. Memasuki usia remaja, timbul keinginan An-Nasai untuk keluar dari kampung halamannya, untuk belajar dan mencari hadits. Ia mengembara ke berbagai daerah dari Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan beberapa jazirah Arab. Ia menuntut ilmu dari ulama-ulama yang ia kunjungi. Dari kesungguhannya, ia pun menjadi salah satu ahli dan menguasai ilmu hadits. Setelah memperoleh pengalaman dalam menuntut ilmu dan mencari hadits, An-Nasai pun menetap di Mesir. Di sana, ia mengajarkan ilmu hadits kepada masyarakat. Di Mesir inilah ia tinggal hingga menjelang wafat. Setahun sebelum wafat, ia pindah ke Damaskus. Ia wafat pada bulan Syafar tahun 303 H. 915 di Ramlah, Palestina. Sebelumnya, di kota Damaskus, Imam An-Nasai menulis kitab Al-Hasais Ali bin Abi Thalib, keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Kitab ini berisi penjelasan dari hadis-hadis yang menjabarkan keistimewaan dan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, penduduk Damaskus banyak menjelek-jelekkan Ali bin Abi Thalib, dan lebih mengagungkan Muawiyah. Oleh karena kitab ini, An-Nasai dituduh lebih berpihak kepada golongan Ali. Ia pun disiksa oleh golongan Bani Umayyah. Kepayahan dan luka-luka akibat aniaya tersebut, Imam An-Nasai dibawa di kota Ramlah, Palestina. Menurut beberapa versi lainnya, ia dibawa ke Makkah, meninggal di sana dalam usia 85 tahun, dan dikuburkan di antara Safa dan Marwa. Imam An-Nasai diakui oleh banyak generasi ulama setelahnya, misalnya Imam Dar Al-Qutni, sebagai ulama terdepan dalam ilmu hadits di masanya. Ketika tinggal di Mesir, Imam An-Nasai adalah ulama paling pintar dan paling mengetahui keilmuan hadits. Menurut Al-Zahabi, ia bagaikan terkumpul lautan ilmu, disertai pemahaman dan kepintaran, mempunyai hafalan yang banyak tentang hadits, dan ulama paling mampu dalam mengoreksi cacat-cacat rawi. Dari kedalaman ilmunya inilah, tak heran bila ia menghasilkan banyak karya bermutu. Antara lain, misalnya, Al-Sunan Al-Kubra, Al-Sunan Al-Sugra, kitab ringkasan dari Al-Sunan Al-Kubra, Musnad Malik, Manasik Al-Hajj, kitab Al-Jumu'ah, Igrab Syubah Ali Sufyan Ali Syubah, Khasais Ali bin Abi Thalib Karama Allah Wajhah, dan Amal Al-Yaum wal Lailah. Kritikus hadits, Imam An-Nasai diakui banyak ulama derajat keilmuannya seperti Bukhari dan para tokoh besar ulama hadits lainnya. Keahliannya meliputi ilmu jarh wa ta'dil, ilmu hadits yang berguna untuk menilai kualitas perawi, ditinjau dari segi keadilan dan kecacatan. Imam An-Nasai dikenal sebagai kritikus hadits yang tiada bandingannya. Banyak ulama menggantungkan penilaian hadits pada Imam An-Nasai. Ketika menilai sebuah hadits, ia sangat ketat memberikan syarat diterimanya seorang perawi. Selain ilmu jarh wa ta'dil, ia juga mempunyai keahlian dalam ilmu ilal hadits. Seperti ilmu jarh wa ta'dil, ilal hadits adalah ilmu hadits yang digunakan mengetahui hal-hal yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadits. Seperti, misalnya, hadits tampaknya marfu, bersambung sampai Nabi tetapi ternyata, setelah diteliti, hanya sampai pada derajat mauquf riwayat sampai sahabat. Imam An-Nasai mempunyai keahlian dalam bidang ini. Sunan An-Nasai, dari kitab masyhur Imam Al-Nasai adalah buah karangannya yang berjudul As-Sunan Al-Kubra. Kitab hadits yang disusun sesuai dengan kitab fikih, mulai taharah, salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain.
Setelah menyelesaikan As-Sunan Al-Kubra, ia menghadiahkannya kepada Amir pemimpin Ramlah sebagai tanda penghormatan. Amir tersebut menanyakan tentang kualitas hadits dalam kitab ini. Imam Al-Nasai mengatakan bahwa dalam kitab hadits ini ada hadits yang mengandung derajat sahih, hasan, maupun doif. Kemudian Amir meminta kepada Imam Al-Nasai untuk memisahkan derajat hadits yang makbul sesuai dengan syarat kesahihan hadits dengan hadits yang mardud tidak sesuai dengan syarat kesahihan hadits. Lantas, ia pun meringkas dan menyeleksi lagi menjadi As-Sunan As-Sugra yang ia beri judul Al-Mujaba min Al-Sunani. Oleh masyarakat luas dikenal dengan Sunan Al-Nasai. Imam Al-Nasai sangat ketat dalam menyeleksi kitab hadits ini. Sedikit sekali hadis-hadis dhaif dalam kitab ini. Namun demikian, ada ulama sangat kritis melihat As-Sunan As-Sugra. Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa masih ada banyak hadits dhaif, bahkan maudhu palsu. Akan tetapi, pernyataan Ibnu Al-Jauzi ini dibantah Jalaluddin Al-Suyuti. Menurutnya, memang masih ada kualitas dhaif, tetapi tidak terdapat hadits maudhu, karena Imam Al-Nasai sangat selektif dalam menilai sebuah hadits. Jalaluddin Al-Suyuti kemudian menulis kitab syarah penjelasan terhadap As-Sunan As-Sugra, Syarah Sunan Al-Nasai. Menurut para ulama derajat Sunan Al-Nasai ini secara kualitas masih di bawah Sahih Bukhari dan Muslim. Masih terdapat beberapa hadits doif dalam kitab ini. Walaupun masih di bawah standar kualitas Sahihain Bukhari dan Muslim, para ulama menggolongkan kitab Sunan Al-Nasai dalam 6 kitab hadits pokok kutub Al-Sittah selain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.